Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, ini sebelum UTS kita ada pertemuan sekali lagi, yaitu hari ini. Eh, ini absennya kan masuk ke email saya ya. Email kalian ini akan terekap di email saya. Namun kalau mau jaga-jaga, lapor juga ke masing-masing ketua kelasnya. Ini ketua kelasnya udah hadir ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ketua kelasnya udah saya jadikan co-host ya. Mungkin nanti tolong kirim screenshot dan laporan dari ininya ya, laporan yang absen. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Slide-nya udah terlihat? Itu Sudah, Bu. Oke. Bu. Ini kita lanjut tentang pelajaran tabel periodik ya, belum selesai ya. Kemarin yaitu tentang ukuran atom kecil atau besarnya menurut muatan inti efektif dan kulitnya ya. Nah, ada juga tentang jari-jarinya. Nah, kalau jari-jari ini kan dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, kaitannya dengan muatan inti efektifnya. Kalau misalnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu kaitannya selain muatan inti efektif juga berdasarkan kulitnya ya. Nah, dari sini kalian simpulkan bagaimana kalau muatan inti efektifnya besar. Muatan inti efektif itu kan Z efektif ya. Nah, kalau muatan inti efektif itu besar, jadi jari-jarinya kecil atau besar? Jari-jari itu R. Besar, Bu. Gitu sih. Kecil, Bu. Oh, kecil ya. Nah, kalau muatan inti efektifnya itu kecil, R-nya? Besar. R-nya besar, Bu. R-nya besar ya, itu jangan lupa. Nah, ini untuk atom atau unsur yang tidak bermuatan ya, atau yang tidak dalam bentuk ion ya. Nah, ini adalah percobaannya, kenapa kita bisa tahu besar dan kecilnya ukurannya. Ini sudah dicoba oleh peneliti sebelumnya ya, misalnya Li sama F, ternyata betulan ya, si F ini lebih kecil daripada si Li. Nah, ini kalian baca sendiri. Nah, yang tadi kita belajar tentang atom-atom yang tidak bermuatan. Nah, bagaimana jika dia telah membentuk ion ya, perubahan ukuran atomnya. Nah, ini contoh Li ya. Li tadi kan jika dibandingkan dengan ya, jadi jadi lebih besar daripada F.
makanya dia bermuatan negatif atau anion. Nah, ini kalau saya bilang dia itu kation, anion, kalian udah belajar kan sebelumnya selain dengan saya di tutorial juga sudah diajar oleh Kak Del ya. Nah, Li kan sebelum dia bermuatan positif, dia ukurannya besar ya, besar. Nah, kenapa Li+ kalau udah dia Li bermuatan positif ukurannya menjadi kecil? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tanda dari bermuatan positif dari suatu atom itu apa sih sebenarnya dengan elektronnya? Apa yang terjadi dengan elektronnya? Melepas elektron. Ya, melepas elektron atau berkurang elektronnya ya. Nah, Li di tabel periodik berapa ininya nomor atomnya? 3 ya? 3, Bu. 3 Li. Nah, kalau konfigurasi elektron menurut Bohr aja dulu, Bohr ya, jangan Aufbau ya. Berarti ada kulit K sama L ya. Berarti ini adalah 2, ini 1. Nah, ketika dia melepas 1 elektron ya, kalau plus itu 1 atau 2 elektron? 1 ya. L, jadinya cuma 2 ya, L-nya udah tidak ada lagi ya elektronnya. Nah, coba lihat di sini. Berarti ya kalau Li itu berapa kulitnya? Plus, kulitnya ada 2 ya, 2 elektron di dalam, 1 elektron di luar. Nah, kalau Li plus udah tinggal 1. Ini intinya. Nah, yang nah, coba lihat yang mana lebih dekat ke inti elektronnya. Kan Li plus kan, makanya tulisannya lebih mendekat ke inti. Nah, itu dia alasannya. Nah, bagaimana dengan F? F itu kan pertama dia kalau dalam bentuk normal ya, dia itu ukurannya kecil ya. F ukurannya 9. Nah, coba kalian konfigurasi elektron kan menurut Bohr. Ini kalau saya bilang menurut Bohr, jangan lupa nanti yang Aufbau dan Kuhn ya. Nah, ini coba berapa nih? 2, 7. 7 ya. Nah, ini inti atom. Dan ada sini 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah menjadi F-min, berarti dia gimana konfigurasi elektronnya? 9F, 28 ya. Nah, ini positif, 2, dan di luarnya ada 8. Coba lihat di sini kenapa dia makin besar. Nah, inti atom dia bersifat positif. Oke ya. Kalau elektron dia itu muatannya apa kalau elektron? Negatif, Bu. Negatif ya. Negatif. Nah, ini kalau F-min berapa elektron yang masuk ke dalam si F? 1, Bu. Nah, 1 elektron. Nah, elektron itu bermuatan negatif. Ketika dia masuk ya, dengan elektron lainnya itu dia tolak menolak atau tarik menarik? Nah, tolak menolak kan kenapa setelah dia tolak menolak makanya dia itu membesar ya. Misal kalau kalian ini ya dalam kerusuhan ya kalau misalnya masuk kalian jadi kalian kan lebih terlempar keluar ya makanya F ini dalam keadaan normal dia kecil. Tapi kalau sudah dalam bermuatan anion atau F-min dia membesar karena ada tolakan dari elektron yang masuk terhadap elektron yang ada di dalam ya. Jadi ini udah penuh ini kenapa masuk lagi kayak gitu ya. Jadi dia tolak menolak jadinya dia besar. Nah, kation selalu lebih kecil daripada atom yang membentuknya. Nah, ini kan kationnya Li+, atom yang membentuknya Li. Selalu lebih kecil Li+ daripada Li-nya itu maksudnya ya. Nah, anion selalu lebih besar dari atom yang membentuknya. Nah, F-min itu adalah anion ya. Nah, yang membentuknya adalah F. F-min itu lebih besar daripada F yang membentuknya, gitu ya. Ininya apa logikanya. Nah, untuk ion-ion yang lain ya, ini ada sudah di
digambarkan juga ya bentuk dan ukuran atomnya. Nah, coba lihat dari yang pertama sekali ini. Nah, kalau ini kan sepertinya teratur ya, karena dia normal ya. Coba lihat sudah membentuk ion, nah berubah ya. Misalnya seperti Li sebelumnya terlalu kecil ya, menjadi besar. Begitu juga dengan sorry, Li yang pertamanya besar menjadi kecil ya, karena dia sudah melepaskan elektron. Nah, elektron sisanya itu tinggal sedikit lebih mendekat ke inti. Nah, Be juga seperti itu, karena dia bermuatan positif, dia semakin kecil. Coba dilihat yang bermuatan negatif ini atau anion ya. Pertama dia kecil ya dalam bentuk normalnya, dan setelahnya dia itu besar ya dengan nilai jari-jari yang telah diteliti. Misal si sulfur 2 minus berarti dia masuk 2 elektron ya. Jari-jari akhirnya 184. Kalau dia misalnya dalam keadaan normal yaitu 127. Membuktikan bahwa dia membesar ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal di UTS ya, misalnya dibilang misal dari atom awalnya itu normal, kalian lihat dulu anionnya. Misalnya ada opsi makin besar kah atau makin kecil kah. Nah, itu harus kalian lihat kalau dia muatannya anion berarti dia semakin besar. Kalau dia muatannya kation berarti dia semakin kecil ya. Oke. Nah, dalam tabel periodik juga kita bisa ini ya, melihat sifat dari energi ionisasinya. Nah, energi ionisasi ini berkaitan dengan pembentukan kation ya, bukan dalam pembentukan anion ya. Kalau dalam pembentukan kation berarti kita membentuk apa? Ion positif atau negatif? Negatif. Astagfirullah. Positif, Bu. Positif, sorry Bu, positif Bu. Ya. Bu. Kalau kita membentuk ion positif berarti kita membentuk ion. Kalau kita membentuk kation berarti kita membentuk ion Positif. positif ya. Maaf Bu. Ya. Ya, berarti energi ionisasi ini tidak ada berkenaan dengan kita membentuk ion negatif ya, namun ion positif. Nah, nanti jangan kalian terkecoh di soalnya ya. Nah, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Kan melepas satu elektron berarti membentuk ion positif. Dari atom berwujud gas ya pada keadaan dasarnya. Berarti dia atom tersebut harus dalam bentuk gas baru bisa membentuk ion positif ya menurut energi ionisasi. Nah, dibilang energi ionisasi adalah energi minimum untuk membentuk kation ya. Berarti itu maksudnya gimana? Kalau energi ionisasinya semakin besar, apakah kationnya lebih mudah dibentuk atau susah dibentuk? Susah dibentuk bukan, Bu? Ya, susah dibentuk ya. Kalau energi ionisasinya itu kecil ya, berarti dia mudah dibentuk ya. Nah, nanti kalau ada soal di bawah ini eh, masing-masing energi ionisasinya adalah misalnya ada 3 buah energi ionisasi ya kan. Nah, dari atom-atom tersebut dengan energi ionisasinya masing-masing yang manakah yang mudah dibentuk mungkin ya keluar seperti dia. Jadi berarti lihat energi ionisasi yang lebih kecil, berarti dia yang mudah dibentuk kationnya ya. Nah, ini contohnya adalah misal I2 itu I1, I2, I3 itu menggambarkan dari posisi energi ionisasi. Ada energi ionisasi pertama, ada energi ionisasi kedua, ada energi ionisasi ketiga. Nah, namanya aja ionisasi. Berarti kan di dalam atom ya, atom itu kan banyak elektron ya. Misalnya dia pertama sekali melepaskan elektron. Nah, itu yang namanya energi ionisasi pertama ya. Kalau dia sudah 2 kali melepaskan elektron, nah itu namanya energi ionisasi kedua. Dan seterusnya, mungkin kalau ada banyak elektron ya, misal seperti boron, boron berapa elektron dia kalau dalam keadaan normal 5 elektron ya, karena nomor atomnya 5 ya. Berarti ada 5 kali energi ionisasi ya. Nah, yang pertama biasanya energi ionisasinya itu lebih ini, lebih rendah nilainya daripada yang selanjutnya. Nah, maka dapat disimpulkan ya,
energi ionisasi pertama lebih kecil daripada energi ionisasi kedua dan lebih kecil daripada energi ionisasi ketiga. Nah, dari sini disimpulkan dalam satu atom ya, misalnya tadi saya bilang adalah boron ya, berarti energi ionisasi yang keberapa yang lebih mudah terbentuk kationnya? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga, atau yang selanjutnya? Pertama. Yang pertama. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Misal hidrogen ya, atom hidrogen. Nah, dia cuma satu ya energi ionisasinya. Kenapa? Karena ya memang nomor atomnya berapa? 1 ya. Berarti kalau nomor atomnya 1, H ini tidak bermuatan ya, atau dia tidak dalam bentuk kation, tidak dalam bentuk anion ya, berarti H ini cuman melepaskan 1 elektron menjadi H+ nanti ya. H ini kan kalau 1 elektron dilepaskan menjadi H+ ya. Bagaimana energi ionisasinya dalam membentuk H+? Membutuhkan energi sebanyak 1.312 kilojoule per mol ya. Nah, coba lihat yang He. Yang He ada 2 elektron ya. Nah, 2 elektron berarti dia melepaskan tahapannya 2 elektron. Tahapan pertama energi ionisasinya lebih rendah daripada tahapan kedua. Coba lihat. Berarti yang tahapan pertama ini lebih mudah melepaskan elektron daripada yang kedua. Gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya ini bisa kalian lihat sendiri. Ini Bu, kenapa cuma sampai 6 gitu ya. Nah, ini kan misalnya kalau atom oksigen misalnya kan 8 elektron ya. Nah, dicontohkan sampai 6, dia ada lagi sih sampai 7, 8 tergantung nomor atomnya ya. Namun di sini penggambarannya untuk membandingkan setiap atom-atom di contohnya aja. Berarti dibuat sampai 6. Ini kalau kita mau teruskan kan Ca itu berapa nomor atomnya? Ca 20. Ini kan bisa penuh ya slide-nya ya. Makanya penggambarannya ya sampai 6 aja. Itu sudah bisa melihat perbedaannya ya. Nah, coba lihat lagi kesimpulannya ini ya. Dari tabel ini ya, dari tabel energi ionisasi untuk membandingkan atom-atom di tabel periodik ya, karena kita masih membahas tabel periodik ya. Nah, dapat disimpulkan energi ionisasi pertama ya. Ini maksud saya yang pertama ya. Energi ionisasi pertama dari kiri ke kanan itu meningkat. Berarti kalau dia meningkat, dia lebih mudah membentuk kation atau membentuk anion. Energi ionisasi pertama meningkat. Kalau dari kiri ke kanan, dia itu lebih mudah membentuk kation atau gimana? Atau lebih susah? Lebih susah. Lebih susah, makanya golongan halogen yang kalian tahu golongan halogen dia nggak mau dia bentuk F+. Ada nggak F+? Kan nggak ada kan? Ya, itu F ini ya. Makanya ya. Nah, kalau dari bawah ke atas energi ionisasi pertama itu meningkat juga ya. Jadi lebih susah juga dia membentuk kation. Maka dari itu hidrogen kadang-kadang bisa menjadi minus ya. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Nah, energi ionisasi yaitu berbentuk kation, melepaskan elektron. Nah, kenapa kira-kira? Ya balik lagi ke muatan inti efektif, ke kulitnya ini jauh-jauh tuh definisinya ke muatan inti efektif juga dan jumlah kulitnya ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Tadi kan muatan inti efektif dari kiri ke kanan kan semakin besar ya. Dari kiri ke kanan kan semakin besar. Nah, kalau dia semakin besar berarti kan makin mendekat ke inti elektronnya. Nah, elektron yang makin mendekat ke inti kan susah lepas, makanya energi ionisasinya besar gitu. Ya, kalau yang dari bawah ke atas, kenapa semakin besar energi ionisasinya? Ya karena kulitnya mengecil ya. Kalau kulitnya mengecil, elektronnya semakin dekat juga ke inti. Nah, kalau elektronnya mendekat ke inti, elektronnya lepas, makanya susah membentuk kation ya. Itu jangan lupa ya. Ini padahal kan cuma soal yang mudah ya. Kalau misalnya setelah UTS lebih berat lagi nanti. Nah, di tabel periodik juga ya.
kita membahas tentang sifat magnet. Nah, sifat magnet, kalau saya bilang sifat magnet, berarti di dalam teorik ini ada atom-atom yang mudah tertarik oleh magnet. Nah, kalau yang mudah tertarik oleh magnet ya, itu namanya adalah paramagnetik ya. Kalau misalnya dia tidak tertarik oleh magnet, itu namanya dia magnetik. Nah, kenapa dia mudah tertarik oleh magnet? Kenapa dia tidak mudah tertarik oleh magnet? Alasannya apa? Ada yang tahu? Kalau paramagnet tertarik oleh magnet itu karena elektronnya berpasangan, bukan pasangan, Bu. Tidak berpasangan. Segi elektronnya, kalau dari segi elektron, paramagnet ini ya, di orbitalnya kan tempat boleh terjadi apa saya bilang terjadi kan kalian ada tahu ya walaupun di orbital dan tahu ya dia tempatnya yang sebetulnya di mana ya. Orbital itu kan tempat boleh terjadi elektron yang mana terisi oleh maksimum elektron ya. Nanti kalau misalnya paramagnet dia satu elektron di orbitalnya ya. Di sini definisi secara elektron paramagnetik adalah orbital yang memiliki orbital yang terisi setengah elektron atau satu elektron atau apa lagi tidak berpasangannya elektron kalau dia magnetik kebalikannya ya, elektron yang berpasangan dalam orbitalnya. Nah, ini bentuknya berarti nanti ini. Nah, di waktu kalian masih kanak-kanak atau mungkin sekarang sih masih main seperti itu ya, pernah nggak kalian dulu beli magnet terus pergi ke pantai ambil pasirnya terus kalian pernah nggak? Ada yang pernah nggak seperti itu? Nanti beli magnet kalian pasir itu kalian taruh magnet di atasnya terus nanti lengket apa sih yang mau kalian tarik di pasir itu? Serbuk magnet. Serbuk magnet. Kan bukti magnet. Serbuk isi ya. Buktikan dulu bukti dari segi ilmiahnya ya. Kemarin kan kalian tahunya besi tertarik oleh magnet. Namun apa sih alasannya? Nah, ini ya. Ilmiahnya seperti ini.